Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah Jumat Agung di GKI Pengadilan Jalan nomor 35 Bogor. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Galvin Tiara Bartianus. Ada beberapa penegasan warta. Yang pertama, Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah Paskah hari Minggu tanggal 5 April 2026, Paskah subuh pukul 5 pagi dan Paskah pagi pukul 8. Penegasan warta yang kedua, Paskah anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 10 di Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Ayani, Bogor. Untuk penegasan yang ketiga, Paskah Remaja Pemuda diadakan pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 17 di ruang kebaktian. Yang keempat, mengingatkan kembali kepada umat, sampul persembahan APP akan dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 5 April 2026. Jika umat belum mendapat sampul APP, bisa mendapatkannya di meja depan pintu ruang masuk ibadah, ruang ibadah. Demikianlah warta lisan yang kami sampaikan, umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Di tengah keheningan Jumat Agung ini, kita datang untuk mengingat kasih Allah melalui peristiwa salib di Golgota. Kami menatap salib bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan iman yang berharap. Karena di balik kematian, Engkau memberikan kehidupan. Di balik keheningan, Engkau menumbuhkan pengharapan. Marilah kita datang ke hadapan Kristus yang tersalib.
dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Ibadah Jumat Agung ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Kita akan masuki pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan kehidupan, di hari yang kelam ini kami datang di bawah bayang salib Putra-Mu, menatap Dia yang terluka dan terhina. Namun dari luka itu terpancar kasih yang tak terduga. Tuhan, kami mengakui, kami kerap berhenti pada yang tampak. Kami melihat salib sebagai tanda kekalahan. Padahal di sana kasih-Mu bekerja menebus dunia. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, bukalah hati kami agar mampu memahami kemuliaan-Mu. Mampukan kami untuk melihat salib bukan sebagai akhir, melainkan jalan menuju kehidupan yang baru. Demi nama Tuhan kami,
Yesus Kristus, Juru Selamat yang tersalib, kami berdoa. Amin. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya memasuki sebuah taman di seberang sungai Kidron. Yudas yang tahu tempat itu datang bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Yesus maju ke depan dan bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Ketika mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Ia berkata, "Akulah dia." Mendengar itu, mereka mundur dan jatuh ke tanah. Namun Yesus menyerahkan dirinya tanpa perlawanan, sebab ia tahu semua yang akan menimpa dirinya. Petrus yang tidak terima gurunya diperlakukan seperti itu, menghunus pedangnya, menyerang dan memutus telinga Malkus, seorang hamba imam besar. Yesus menegur Petrus, "Sarungkan pedangmu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yesus ditangkap dan dibelenggu. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, mertua Kayafas yang tahun itu menjadi imam besar. Di hadapan Hanas dan imam besar, Yesus diperiksa dan mereka bertanya tentang murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab, "Aku selalu berbicara terang-terangan kepada dunia dan tidak sembunyi-sembunyi." Tiba-tiba seorang penjaga menamparnya karena menganggapnya tidak hormat kepada imam besar. Di halaman luar, Petrus dan seorang murid lain terus mengikuti Yesus. Orang-orang yang mengenali wajah Petrus bertanya kepadanya, "Bukankah engkau murid orang itu?" Petrus menyangkalnya hingga 3 kali. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Persidangan dilanjutkan oleh orang Yahudi dengan membawa Yesus kepada Pilatus. Demikianlah supaya digenapi firman Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus memeriksanya, namun tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Bagaimana mereka mau memperlakukan Yesus? Orang-orang itu berteriak, sebenarnya Pilatus memiliki keinginan untuk membebaskan Yesus. Namun karena Yesus tidak membela dirinya sama sekali dan teriakan orang-orang itu semakin menjadi, akhirnya ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus, ia dicambuk, dimahkotai duri, lalu memikul salibnya sendiri menuju tempat yang bernama Golgota, tempat tengkorak. Di sana ia disalibkan di antara 2 orang lain. Dan di atas kepalanya bertuliskan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Para prajurit mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian serta membuang undi atas jubahnya. Dalam penderitaannya, ia melihat ibunya dan murid yang dikasihinya dan berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Hosana, 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 Maha Tinggi
Dengarlah kisah kematian Kristus yang dicatat dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-42. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya kepada mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa Ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah itu. Datang juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan kisah sengsara Tuhan Yesus. Tak akan pernah melupakan apa yang telah Kristus lakukan. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita menghayati bagaimana karya salib yang
terlihat seperti akhir daripada karya pelayanan Tuhan, tetapi menjadi awal bagi kehidupan manusia. Berulang kali mungkin ketika kita dari kecil mempercayai tentang kisah Tuhan Yesus yang hadir ke dalam dunia, kisah tentang penyalipan ini seringkali kita dengar dan seringkali kita peringati di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ribuan tahun gereja-gereja menghayati tentang kematian Kristus dan selalu merefleksikannya sebagai sarana bagi umat untuk melihat bagaimana Tuhan berkurban di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya untuk kita, apa yang Kristus kurbankan bagi kehidupan ini? Kita selalu berpikir bahwa Ia menebus dosa kita. Kita yang bersalah ditanggung. Kita yang bersalah dibebaskan dosanya. Dibayar lunas di atas kayu salib melalui darahnya yang kudus. Namun yang sering terluput dalam pandangan kita adalah mengapa jalan salib yang harus Tuhan tempuh. Mengapa salib menjadi jalan satu-satunya untuk menunjukkan kasih Tuhan. Tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang bahwa Mesias akan menyelamatkan dengan tangan yang kuat. Tetapi ini justru menggunakan hal yang paling lemah dan paling hina di dalam kehidupan ini. Mengapa salib yang menjadi representasi cara Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia? Tidak adakah cara lain yang dapat dipakai untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia? Apakah tidak ada hal yang lebih spektakuler dibanding salib yang hina itu? Dan disinilah kita diajak untuk merenungkan jalan salib yang Kristus lalui. Jalan yang sepi, jalan yang hening. Bahkan di dalamnya ada pengkhianatan, bahkan penyangkalan dari orang-orang terdekatnya. Umat Tuhan yang dikasihi, pada momen Jumat Agung ini kita diingatkan dan diajak untuk menyelami bagaimana karya Tuhan sepanjang perjalanan masa-masa prapaskah yang telah kita lalui. Apa yang menjadi pelayanan Tuhan sepanjang hidupnya sehingga Ia harus menanggung kayu salib yang menyakitkan itu? Jika kita mengikuti masa-masa raya prapaskah, kita akan menemukan bagaimana kita diajak untuk melampaui kemelekatan, diajak melampaui kemunafikan, diajak melampaui kemuliaan, diajak terus. Apa maknanya? Bahkan di dalam 40 hari tidak hanya kita berpuasa, tetapi kita juga diajak untuk berbuat benar. Ada di antara kita yang mencoba untuk berbuat benar melalui guidance yang diberikan oleh gereja? Ada enggak, Bapak Ibu? Satu aja. Ada yang berhasil enggak? Tidak ada. Atau tidak baca? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita berusaha untuk mengajak juga setiap umat menghayati hal itu sampai kita bisa memaknai kematian Kristus di atas kayu salib. Bahwa kematiannya itu bukan karena Ia bersalah, tetapi karena Ia melakukan kebenaran di dalam kehidupan ini. Kebenaran yang mengusik kehidupan. Kebenaran yang mengusik hati nurani setiap orang.
Kebenaran yang mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan ini. Ketika dunia menawarkan ketakutan, ketika dunia menawarkan hal-hal yang tidak benar untuk dilakukan demi kenyamanan, Kristus datang membawa kebenaran dan mengingatkan kebenaran itu serta menunjukkan kebenaran melalui hidupnya. Dan itulah yang mengguncang kenyamanan para pemuka agama Yahudi, mengguncang imam besar, mengguncang orang-orang Farisi, sehingga mereka tidak nyaman dengan kebenaran yang Tuhan bawa. Yang mereka mau adalah orang terus terselimuti kebohongan yang mereka lakukan, agar kebenaran itu terus terselubung oleh kepalsuan-kepalsuan hidup yang ditawarkan oleh mereka. Apa yang mereka tawarkan? Ketakutan. Apa yang mereka terus gaungkan? Bahwa Tuhan itu selalu menghukum. Tetapi Kristus hadir dan Kristus menunjukkan bahwa Tuhan tidak jauh, bahwa Tuhan dekat dan Ia tidak menghukum umatnya. Oleh karena setiap kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan, Ia ditangkap, Ia diadili, bahkan tidak ditemukan kesalahan di dalam hidupnya. Ini yang menarik dalam kisah penyalipan Kristus, bahwa Ia adalah kurban dari kebobrokan umat manusia. Ia mengorbankan dirinya untuk memperbaiki setiap kebobrokan yang dijalani dan dihidupi oleh manusia pada saat itu dan sampai hari ini. Bahwa Kristus hadir, memilih untuk mengalami penderitaan yang tidak mudah, adalah untuk membuat manusia yang bobrok menjadi manusia yang bertransformasi. Kristus memilih jalan salib karena salib itu adalah lambang kehinaan. Kristus memilih salib karena hanya dengan kelemahanlah nyata kuat kuasanya. Dan ketika Kristus di hadapan Pilatus, yang dihakimi bukanlah Kristus seorang, tetapi hari ini kita yang sedang dihakimi, batin kita sedang dihakimi. Apakah kita menyalibkan Kristus karena kita tidak nyaman dengan kebenaran yang Tuhan teladankan? Kita pun menjadi hakim untuk kebenaran Kristus karena kita selalu berusaha membangkang setiap kebenaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Ada yang benar dan ada yang salah, kita pilih pasti yang salah. Kenapa saya bilang pasti? Karena yang salah itu nyaman, enak, cepat. Dan kalau yang benar itu sakit, sendirian. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Orang yang dekat dengan Kristus, ia memilih untuk menyangkal Kristus. Karena ia tahu berjalan di dalam kebenaran Tuhan itu sakit, malu, dan membuat banyak orang menjadi undur. Dan itu yang terjadi hari ini. Bahwa kehidupan kita seringkali kita menghakimi Kristus di dalam hati kita. Tidak terlihat di dalam tutur kata kita mungkin, di dalam sikap kita, tetapi di dalam hati kita, kita terus menghakimi Kristus. Menyalibkan Ia berulang kali, bahkan mungkin setiap hari.
dengan kita tidak mengerjakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan ini. Dan pada momen Jumat Agung ini, kita mau melihat Kristus yang tersalib bukan karena kesalahannya, tetapi karena kebenarannya dalam kehidupan ini. Mungkin orang mengira, orang banyak yang menyalibkan Kristus mengira bahwa semuanya sudah selesai karena Kristus yang selalu dielu-elukan itu sudah tiada. Tetapi Kristus memakai salib dan melampaui salib itu dengan menjadikan ia sebagai simbol keselamatan bagi dunia. Menjadi simbol bagaimana kebenaran Tuhan itu bukan untuk dipamerkan, tetapi kebenaran Tuhan itu dapat dialami oleh setiap orang. Maka melalui salib, Kristus tidak mau berhenti, tetapi ia mau menjadikan salib, melampaui salib yang terlihat terhina itu, lemah itu menjadi sebuah kekuatan untuk menunjukkan bahwa kebenaran Tuhan itu bukan untuk dipercakapkan, tetapi untuk dialami dan berdampak dalam kehidupan. Oleh sebab itu umat Tuhan yang terkasih, marilah kita menghayati bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan hanya sekedar untuk menebus dosa manusia, tetapi kematiannya di kayu salib sebagai tanda bahwa kebenaran itu akan selalu digantung, akan selalu menempuh jalan penderitaan. Tetapi melalui salib kita diingatkan bahwa ketika kita mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka salib yang berat itu, salib yang hina itu sudah ia tanggung agar kita bisa hidup di dalam kebenarannya. Lampauilah salib yang hina ini di dalam kebenaran Tuhan. Jangan undur ketika kita melakukan kebenaran. Karena kebenaran di dalam Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan menolong kita dan Tuhan memampukan kita untuk menghayati Jumat Agung ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah kelak akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa pada Jumat Agung ini. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih yang telah Kau nyatakan melalui karya-Mu di kayu salib. Kami bersyukur karena Engkau tetap memeluk walau kami hina dan keji. Sebagai orang yang telah menerima kasih-Mu, ajarlah kami membagikan kasih itu kepada sesama, agar pengorbanan-Mu semakin nyata dirasakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang kematiannya kami peringati. Amin. Umat terkasih, kita mengenang kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus bagi keselamatan dunia. Sebagai ungkapan syukur dan hati yang berserah, marilah kita membawa persembahan yang dilandasi oleh firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 demikian. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Engkau
Mari kita berdoa. Ya Kristus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu bagi keselamatan dunia. Melalui persembahan ini kami mengucapkan syukur atas kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kiranya persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan kasih bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali dalam kehidupan kita. Pulanglah dan wartakanlah bahwa Kristus yang mati di salib bukanlah akhir dari kehidupan dan kebenaran yang telah Ia lakukan, melainkan menjadi awal hidup kita yang baru. Wartakanlah berita kasih-Nya, jadilah terang dimanapun engkau berada. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Pulanglah dalam berkat kasih-Nya. Kasih Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan, anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, dan persekutuan Roh Kudus Sang Penuntun menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.